Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Mari tetap semangat menjalani hidup dan terus berserah ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita untuk melewati setiap pergumulan hidup. Jangan pernah jemu-jemu untuk terus berdoa kepada Tuhan, karena Dialah pemilik kehidupan ini yang sanggup menolong kita, yang selalu setia, yang selalu sangat baik, memberikan kita kemampuan untuk menjalani hidup. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah. Kita percaya bahwa ibadah kita percaya jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita menaikkan pujian kita. Kita pujikan Allah yang setia. Dengarkanlah bagian Alkitab yang akan kita renungkan pada malam hari ini dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian bagian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita, Allah sumber kuatku.
andalkan kekuatan, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan doa-doa kita. Jangan pernah jemu-jemu untuk berseru kepada Tuhan, karena Allah selalu mempersiapkan jawaban menurut yang terbaik dari Allah. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita untuk kita satukan hati kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, kita berdoa, mintalah kepada Tuhan agar wabah virus COVID-19 ini segera berlalu, supaya Tuhan menolong kita. Lalu yang kedua, kita juga terus berdoa untuk gerakan social distancing, agar seluruh masyarakat dapat mendukung dengan penuh kesadaran. Dan juga kita berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan juga setiap mereka yang kehilangan sanak saudara karena wabah ini, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghibur. Mari kita membuka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang penuh dengan kemurahan dan kasih, kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Dalam setiap kondisi apapun, kami percaya bahwa Engkau selalu menemani kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan dunia hari ini, pergumulan bangsa, pergumulan gereja, bahkan pergumulan seluruh umat-umat-Mu Tuhan, dengan adanya COVID-19 ini, kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah dengan kuasa-Mu Engkau memberikan kami belas kasihan, sehingga wabah ini segera berlalu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati hidup dengan penuh sukacita, dijauhkan dari wabah ini, dan boleh menjalin relasi yang satu dengan yang lain lagi Tuhan. Dan teristimewa kami boleh membangun kebersamaan kami kembali. Bapa di surga, kami percaya bahwa kuasa-Mu sanggup melakukan apapun untuk kebaikan kami semua. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk gerakan social distancing yang kami dukung bersama-sama sebagai salah satu cara untuk boleh memutus rantai COVID-19 ini. Biarlah seluruh masyarakat boleh mendukung gerakan ini Tuhan. Berikan kami kesadaran agar kami mampu menjadi bagian bagi sesama kami. Ketika kami mampu mendukung gerakan ini, berarti kami pun juga mengasihi sesama kami, mengasihi orang lain, bahkan mengasihi diri kami Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara kami yang sedang berada dalam kelemahan tubuh karena terkena wabah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Engkau berikan kemampuan terus memiliki pengharapan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati setiap proses pengobatan yang dilakukan, obat-obatan yang digunakan Tuhan berkati, agar saudara kami boleh memperoleh kesembuhan. Kami juga teringat untuk setiap mereka, mungkin ada yang kehilangan sanak saudara mereka. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka Tuhan, agar mereka pun boleh menikmati sukacita dikala mereka berduka. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Bu Rika akan berdoa untuk para dokter, tenaga medis, dan tenaga sukarelawan agar Tuhan menjaga dalam tugas kemanusiaan. Tuhan memberikan mereka kesehatan,
Lalu Bu Rika juga akan berdoa untuk jemaat-jemaat GKT di Sumbawa, di luar pulau, bahkan ataupun mereka yang ada di luar negeri, supaya Tuhan yang terus menjaga, melindungi mereka, dan terus mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berserah penuh Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami terus berdoa untuk para dokter di Indonesia, untuk perawat, bahkan untuk tenaga-tenaga medis yang lainnya, untuk tenaga-tenaga sukarelawan, untuk karyawan-karyawan medis Tuhan. Mereka yang saat ini juga berjuang menolong para pasien yang terjangkit COVID-19. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa memberikan perlindungan, Engkau sendiri memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk mereka terus berjuang, untuk mereka terus bersemangat di dalam pekerjaan dan pelayanan kemanusiaan ini ya Bapa. Sembari Engkau juga terus memberikan sukacita dan penghiburan bagi perjuangan mereka Tuhan. Engkau sendiri ya Bapa yang merawat kehidupan mereka masing-masing ya Bapa. Engkau memberikan ketenangan batin untuk mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka juga ya Bapa. Lindungi mereka Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat kami, para umat-Mu di Gereja Kristus Tuhan, baik yang berada di kota Sumbawa ini maupun yang berada di seluruh negeri Indonesia. Bahkan ada jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang ada di luar negeri Tuhan. Engkau juga senantiasa lindungi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Bapa, seluruh umat manusia Tuhan, yang saat ini mungkin mereka sedang merasa cemas, khawatir, mereka sedang kalut dengan keadaan yang terjadi ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan perlindungan kepada tubuh mereka, Engkau memberikan perlindungan kepada keamanan mereka ya Bapa, sehingga kasih-Mu boleh nyata dalam kehidupan mereka Tuhan, dan mereka pun boleh semakin kuat dalam iman kepada Engkau Yesus. Tolonglah mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga terus berdoa untuk para pekerja yang bergumul soal social distancing, seperti petani, nelayan, buruh, dan juga saudara kita yang lain, agar Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Mari kita juga terus berdoa untuk pemerintah Indonesia, agar Tuhan yang memberikan hikmat mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, agar wabah ini segera berlalu. Mari kita juga terus berdoa untuk TNI dan Polri dan juga aparat keamanan lainnya, agar Tuhan yang memberikan mereka kemampuan di dalam menjalankan tugas di dalam masa-masa wabah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap umat-umat-Mu, saudara kami yang bergumul soal social distancing. Kami memohon kepadamu Tuhan, kami teringat untuk setiap mereka yang berprofesi sebagai petani, juga sebagai nelayan, atau sebagai buruh, ataupun pekerja-pekerja yang lain Tuhan, agar Tuhan boleh memberikan mereka hikmat. Terlebih lagi Tuhan yang mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Di satu sisi mereka harus berdiam diri di rumah ataupun menjaga jarak dengan mereka yang di luaran Tuhan, tapi di sisi yang lain mereka juga harus mencari nafkah kebutuhan hidup mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menolong saudara-saudara kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, pelihara mereka. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat-Mu. Kau berikan kesehatan, Kau berikan perlindungannya Tuhan, dan kemampuan untuk boleh terus berkarya di tengah-tengah bangsa kami yang penuh dengan pergumulan dengan adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri, untuk aparat-aparat keamanan lainnya. Tuhan, Engkau yang tolong mereka di dalam menjalankan tugas hari ini. Bukan hal yang mudah. Mereka harus berjuang keras untuk boleh menjalankan tugas sekaligus juga tetap menjaga diri di tengah-tengah wabah ini. Tuhan, Engkau jagai hamba-hambamu ini. Biarlah mereka boleh terus memiliki damai sejahtera dan perlindungan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita terus berdoa secara khusus untuk pekerjaan jemaat kita GKT Ebenezer Sumbawa. Mungkin ada di antara mereka yang karena wabah ini mereka bergumul soal pekerjaan. Penghasilan mereka menurun, bahkan mungkin ada yang di PHK ataupun dirumahkan. Biarlah Tuhan yang mengulurkan tangan, memberikan mereka keajaiban di dalam setiap pergumulan hidup. Mari kita juga berdoa untuk gereja-gereja Kristus Tuhan yang tersebar di berbagai tempat. Biarlah Tuhan menolong dalam pergumulan di masa-masa pandemi ini. Mari kita juga berdoa untuk kondisi ekonomi dunia, kondisi ekonomi bangsa, dan juga kita berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat yang sedang dalam pergumulan yang lain. Bu Rika akan berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat, dan juga berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Kristus Tuhan tersebar di berbagai tempat. Lalu saya akan berdoa untuk yang terakhir, untuk kondisi ekonomi dunia, kondisi ekonomi bangsa, dan juga beberapa jemaat yang dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Silahkan Bu Rika terlebih dahulu. Bapa, kami terus berdoa kepada Engkau Tuhan, memohon pertolongan dan belas kasih-Mu ya Bapa. Jikalau pada saat-saat ini Tuhan, jemaat kami, khususnya jemaat Sumbawa, jemaat GKT Ebenezer yang berada di kota Sumbawa ini sedang mengalami pergumulan Tuhan, karena mereka ada yang di PHK, dirumahkan, ataupun mereka ada yang bekerja tetapi secara finansial sangat mengalami penurunan ya Bapa. Pastinya mereka banyak bergumul dengan banyak hal ya Bapa. Mereka yang memikirkan untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pendidikan anak mereka ya Bapa. Engkau sendiri Tuhan, Allah yang penuh kasih, memelihara hidup mereka ya Bapa. Biarlah mereka terus bersandar dan percaya bahwa Engkau Allah sanggup menolong mereka Tuhan. Engkau dengar seruan doa mereka ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengasihi mereka ya Bapa. Ketika mereka saat ini mungkin hidup di dalam keterbatasan Tuhan, ketika pada hari ini mereka tidak menikmati makanan yang layak ya Bapa. Tuhan, tolonglah kami ya Bapa, untuk kami bisa saling mengingat satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain ya Bapa dalam komunitas gereja kami ya Bapa, sehingga anak-anak Tuhan terpelihara dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Kristus Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Pastinya umat-Mu juga mengalami pergumulan yang sama Tuhan. Para pengusaha-pengusaha pun juga sedang bergumul ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau juga tolong ya Bapa. Mereka yang berkurangan Tuhan, biarlah dicukupkan oleh kasih-Mu melalui mereka yang saat ini mungkin mempunyai sedikit kelebihan untuk bisa saling berbagi ya Bapa. Mereka yang bergumul juga karena mereka masih memikirkan keluarga, karyawan, atau banyak hal tanggung jawab yang harus mereka emban Tuhan. Tuhan, biarlah kasih-Mu menolong mereka ya Bapa, memberikan solusi-solusi yang terbaik, memberikan jalan keluar kepada setiap pergumulan mereka Tuhan. Tuhan, Kau tahu mereka saat ini sedang berjuang. Jangan biarkan mereka putus asa, jangan biarkan mereka menyangkal Engkau ya Bapa. Tapi biarlah mereka semakin memohon pertolongan hanya kepada Engkau. Dan biarlah iman mereka semakin teguh kepada Engkau ya Bapa.
sehingga mereka bisa tenang menyelesaikan satu persatu permasalahan dan persoalan yang dihadapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk gereja-gerejamu, biarlah Tuhan menolong dalam segala pergumulan hidup di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan pulihkan gerejamu dan juga dengarkan setiap doa jemaatmu, para hamba-hambamu Tuhan. Juga berdoa untuk pemulihan ekonomi dunia dan pemulihan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan turut memberikan kami belas kasihan agar kami boleh sungguh-sungguh kembali dalam kehidupan yang baik, dijauhkan dari wabah ini, dan ekonomi dunia, ekonomi bangsa kami kembali maju Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga teringat Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin ada yang sedang terbaring di rumah, Tuhan Engkau berikan kesembuhan kepada mereka. Mungkin ada yang terbaring di rumah sakit, Tuhan juga yang menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap obat-obatan, makanan dan minuman, agar boleh menjadi sarana kesembuhan bagi anak-anak ini. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan iman, agar mereka tetap setia kepadamu sekalipun tubuh mereka lemah. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Siapapun mereka di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini, Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama naikkan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau berkuasa Tuhan. Engkau berkuasa atas segala ciptaan-Mu Tuhan. Engkau berkuasa atas segala alam semesta ya Bapa. Kami percaya apapun yang ada di muka bumi ini Tuhan, apapun yang ada di dunia ini Tuhan, semua ada dalam kendali-Mu. Semua ada di dalam otoritas-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, jikalau pada masa-masa saat ini Tuhan kami sedang bergumul, kami merasa cemas, khawatir, takut untuk wabah COVID-19 ini Tuhan yang terjadi hampir di seluruh penjuru dunia Tuhan.
Kami tetap percaya akan kuasa-Mu. Kami tetap percaya akan otoritas-Mu ya Bapa. Dan kami tetap bersandar Engkau mampu menolong setiap umat-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, sembari kami terus memuliakan nama Tuhan, kami terus berseru kepada Tuhan, biarlah telinga kami, hati kami tinggal diam untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, untuk kami terus ditumbuhkan dalam iman kami menghadapi kondisi yang tidak menentu ini ya Bapa, untuk kami boleh terus dipulihkan secara iman di dalam Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau di tengah-tengah kami, menuntun kami, memampukan kami. Berikanlah kami kemampuan dan hikmat agar kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu mengucapkan selamat Hari Kartini karena hari ini tepat tanggal 21 April. Biasanya bangsa kita memperingati Kartini dengan menggunakan kebaya dan lain sebagainya. Tapi dalam masa-masa wabah COVID-19 ini, biarlah peringatan kita bawa dalam sebuah doa. Doa di mana kita rindu Tuhan terus memerdekakan kita dari belenggu-belenggu yang saat ini mengikat kita. Salah satunya adalah rasa kecemasan karena COVID-19. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, karena saat ini juga kita memperingati Hari Kartini, kepada ibu-ibu yang boleh terus berjuang pada saat-saat ini untuk terus memberikan semangat bagi pasangannya, bagi suami-suami, memberikan semangat bagi keluarganya, dan terus bisa mengatur keuangan di dalam kondisi saat-saat ini. Saya terus mendukung ibu-ibu yang terkasih, dan percayalah Tuhan pasti memelihara dan menolong kita. Hari ini saya rindu memberikan tema kemerdekaan yang sejati. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 13 sampai dengan 15. Galatia pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata kemerdekaan mungkin tidak asing bagi kita. Bangsa Indonesia sudah diklaim merdeka sejak 17 Agustus tahun 1945. Nah, pertanyaannya adalah ketika firman Tuhan juga berkata tentang kemerdekaan, maka kemerdekaan yang seperti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan? Merdeka yang dimaksud memang sebuah kemerdekaan yang bebas dari perhambaan. Sebuah kemerdekaan yang bebas dari penjajahan. Sebuah kemerdekaan yang terbebas dari segala tuntutan. Tidak terikat atau tidak tergantung kepada orang lain atau pihak lain. Gambarannya adalah seorang budak yang sudah dimerdekakan, dia tidak lagi menjadi milik orang yang selama ini memperkerjakannya. Dia tidak lagi terikat dengan tuntutan-tuntutan yang memperkerjakannya. Dia bebas. Dan gambaran kemerdekaan ini di dalam kata
merdeka terkandung dua pengertian, yaitu merdeka secara de jure atau merdeka secara hukum, dan merdeka secara de facto atau merdeka secara nyata. Apa maksudnya? Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi bagi kehidupannya, maka saat itu secara de jure ia sudah merdeka. Dia dimerdekakan dari hukuman dosa. Tetapi secara de facto dia masih terkadang jatuh di dalam keinginan daging. Secara de facto masih banyak orang-orang percaya yang membiarkan hidupnya terikat dengan hal-hal duniawi kedagingan yang disebut dengan dosa. Maka kemerdekaan orang Kristen, kemerdekaan orang percaya harus dipahami. Memang secara hukum, secara de jure, kita telah dimerdekakan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat kita. Maka kita sudah merdeka dari hukuman dosa kita. Kita tidak lagi menanggung hukuman dosa kita di dalam neraka, karena Yesus telah menanggung di atas kayu salib. Dia yang begitu sempurna mau dihinakan demi mengasihi umat manusia. Tetapi kemerdekaan kita justru kita pakai sendiri untuk menjatuhkan diri kita ketika kita mengikatkan diri kepada hal kedagingan. Secara de facto kita terkadang masih tergoda dengan hal-hal duniawi. Lalu bagaimana dengan konsep kemerdekaan orang Kristen yang sering sekali disalahartikan? Mereka sering mengartikan kita itu sudah jadi orang percaya, kita sudah dimerdekakan dari hukuman dosa, maka kita juga bebas merdeka untuk berbuat apapun. Nah, itu kemerdekaan yang keliru dipahami. Memang kita telah merdeka ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kemerdekaan di dalam Kristus seharusnya adalah kita hidup sungguh-sungguh tinggal di dalam firman-Nya. Kita hidup sungguh-sungguh tidak terikat dengan hal-hal duniawi, dengan dosa. Karena apa? Karena kita memang sudah hidup di dalam Tuhan. Maka jika ada yang bilang, yang penting kita sudah percaya, orang lain lagi, atau bukan urusan harus terikat lagi dengan kemerdekaan itu, sehingga dirinya menyatakan bahwa kebebasan yang kebablasan, biasanya dikatakan seperti itu. Kebebasan yang diberikan Allah ketika kita percaya kepada Kristus adalah kebebasan untuk kita bisa melayani. Maka ketika kita mempertanyakan kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan yang seperti apa? Kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita bisa saling melayani. Di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan kita bukan lagi membuat kita bisa hidup di dalam dosa, tidak. Itu pengertian kemerdekaan yang salah kalau kita bebas sampai kebablas. Tapi kemerdekaan yang sejati adalah justru hidup kita mengikut teladan Kristus. Hidup kita sungguh-sungguh dibatasi oleh firman Tuhan, yang pada akhirnya memang kebenaran firman Tuhan itu menuntun kita ke arah kesempurnaan Kristus.
memang hal itu menuntut ketekunan kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk tinggal diam senantiasa di dalam firman Tuhan, mengikut teladan Kristus. Dan dikatakan kalau kamu mengatakan kamu mempunyai kemerdekaan yang sejati adalah layanilah sesama. Pada hari ini saja saya sangat terkejut dengan beberapa berita yang menyatakan dalam situasi kondisi saat-saat ini ada yang menderita kelaparan sampai meninggal dunia. Saya belum mencari kebenaran berita tersebut, tetapi berita itu memang sudah masuk dalam sosial media. Ada seorang ibu yang meninggal yang katanya karena tidak ada makanan untuk dia makan dalam situasi saat ini. Baru saja juga saya mendapatkan berita di mana ada seorang pria yang mengakhiri hidupnya karena baru saja di PHK berkenaan dengan wabah COVID-19 ini. Sesuatu yang mungkin miris bagi kita. Bayangkan jika itu adalah orang-orang terdekat kita. Saat ini mereka sedang sungguh-sungguh membutuhkan makanan, sungguh-sungguh membutuhkan uluran kasih dari tangan kita. Mari, mungkin kita tidak punya sesuatu yang berlebih, tapi biarlah kita mempunyai hati yang kaya untuk tetap berbagi. Kemarin kami berdua bersama beberapa sahabat kami pergi untuk berbagi. Ketika kami akan berangkat dan kami mengemas sembako dan beberapa hal yang bisa kami bagikan termasuk juga masker, kami berdiskusi dan kami mengatakan kami ini bagian dari pokoknya bagian dari yang terdampak. Kami adalah bagian dari yang terdampak, artinya gaji kami belum diberi, ada yang sudah 4 bulan, ada yang bilang gaji kami dipotong. Terus saya mengatakan ini berbagi bukan sebuah paksaan, tapi kenapa kalian masih mau berbagi dengan kondisi yang seperti ini? Mereka tetap dengan sukacita. Kami masih mensyukuri kehidupan kami. Kami masih bersyukur karena kami masih bisa makan. Kami berdoa sungguh-sungguh apapun yang kami beri yang hanya sedikit ini akan benar-benar memberkati orang lain. Dan ketika kami terharu juga dengan diri kami masing-masing, kami justru tertawa dan mengatakan hari ini kita berbagi. Kita tidak tahu minggu depan apakah kita masih bisa makan. Tapi yang jelas ketika hari ini saya makan, sesama saya juga makan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa-masa saat ini kita tidak bisa memikirkan hal-hal yang berlebihan lagi. Yang terpenting adalah bagaimana Tuhan memelihara kita hari lepas hari. Itu rasanya sudah sangat cukup, bukan? Jadi jikalau kita merasa bahwa kenapa saya masih mempunyai sesuatu yang berlebihan, mari. Sudah pasti Tuhan menitipkan sesuatu yang berlebihan itu kepada kita, untuk kita bisa berbagi dengan sesama kita. Karena apa? Karena kita sudah hidup di dalam kemerdekaan. Karena kita sudah mengisi kemerdekaan yang sejati itu dengan mengasihi, dengan melayani sesama kita. Dan kemerdekaan sejati selanjutnya adalah kita merdeka untuk saling mengasihi. Dalam ayat 14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat inilah tidak ada lagi batas-batas yang membuat kita berpikiran untuk mencari musuh. Mari, carilah kasih itu dan bagikanlah kasih itu kepada sesama kita. Memang saya juga mendengar berita, membaca berita, banyak sekali
kejahatan-kejahatan yang saat ini terjadi. Entah kemarin atau hari ini terjadi pembegalan, bahkan di daerah jalan tol saja. Orang bisa nekat, tapi karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia sampai meninggalkan senjata tajamnya. Sesuatu yang mungkin sebagian besar membuat orang sangat ketakutan dan khawatir, sehingga kita harus lebih berjaga diri lagi. Tapi di sisi lain banyak hal yang membuat kita juga miris dan berpikir bahwa pada akhirnya banyak orang yang pendek akal, sehingga mereka tidak mengerti, tidak memahami. Mereka juga pada akhirnya berputus asa untuk apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa mencukupi kehidupan mereka, mencukupi keluarga mereka. Mari kita menjadi sahabat bagi mereka. Jangan tambahkan beban mereka dengan keluh kesah kita. Tapi biarlah kita menjadi sahabat, sekalipun mungkin kita juga tidak mempunyai hal yang lebih untuk kita bagikan. Tapi perhatian kita, kasih kita, doa kita bagi mereka pastinya menguatkan secara tersendiri, pastinya memberikan penghiburan secara tersendiri bagi mereka. Kemerdekaan sejati adalah kita merdeka untuk saling mengasihi, dan kita merdeka untuk saling melayani. Lakukan yang terbaik bagi sesama, karena Tuhan pasti mengetahui. Tuhan memperhitungkan jerih payah kita. Tetap setia melayani Tuhan, tetap setia mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Percayalah, Tuhan mengasihi umat-umatnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, dalam masa-masa saat ini rasanya kami sulit untuk mengatakan bahwa kami adalah seorang yang merdeka, Tuhan. Tetapi kebenaran firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami bahwa kami sesungguhnya sudah menjadi orang yang merdeka ketika kami menyatakan kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Tetapi Tuhan, terkadang dalam kenyataan hidup kami malah diperhamba dengan hal-hal kedagingan, dengan hal-hal duniawi yang menimbulkan dosa, ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, ketika daging kami lemah, ya Bapa. Biarlah kami terus hidup tekun dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kami terus dikuatkan, ya Bapa. Di masa-masa saat ini Tuhan, tolong kami untuk berpegang teguh hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami memahami kemerdekaan yang sejati, yaitu ketika kami bisa melayani sesama kami, ketika kami bisa mengasihi sesama kami. Mampukan kami Tuhan, berkati setiap kami, dan terus berikan kami keyakinan dan iman bahwa Engkau Allah tetap setia, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami mempunyai sandaran hidup, terlebih dalam masa-masa saat ini. Kami terus berserah untuk kehidupan kami, keluarga kami, dan seluruh umat manusia hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesetiaannya, boleh bersama-sama berdoa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya.